Tidak banyak yang tahu, ternyata Indonesia dan Ukraina memiliki sejarah tersendiri. Indonesia di awal-awal kemerdekaan masih merasakan rongrongan agresi militer yang dilakukan Belanda. Pasukan Belanda yang sudah menguasai Indonesia ratusan tahun itu enggan untuk melepaskan Indonesia begitu saja. Indonesia pun tidak habis pikir, mencoba berbagai cara agar rongrongan yang dilakukan Belanda bisa dibahas secara internasional. Indonesia mencoba untuk bisa membawa permasalahan antara Indonesia dan Belanda itu kepada PBB. Laporan menerangkan bahwa Indonesia punya utang budi terhadap Ukraina. Utang budi Indonesia ke Ukraina ini dibeberkan langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Arif Hafaz Ogorceno. Adanya PBB membuat Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Sultan Syahrir, mengirim surat kepada SMU PBB. Surat yang dikirimkan Sultan Syahrir itu berkenaan dengan adanya permasalahan antara Indonesia dan Belanda. Indonesia yang pada saat itu telah mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka masih merasakan rongrongan Belanda. Oleh sebab itu, Sultan Syahrir ingin permasalahan yang saat itu dihadapi Indonesia bisa dibahas oleh PBB. Dia meminta agar masalah Indonesia yang sudah mendeklarasikan kemerdekaan tapi masih dijajah dan ingin lepas dari Belanda dibahas di PBB. Sontak saja pada saat itu, Belanda menolak usulan tersebut dengan alasan yang bisa mengajukan agenda pembahasan di PBB itu hanya negara anggota, bukan Indonesia, karena Indonesia bukan anggota. Hubungan Indonesia dan Ukraina bermula saat para pejuang tanah air yang justru lebih banyak mengirim surat ke Duta Besar Ukraina yang ada di Indonesia. Arif Hafaz Ogorceno mengatakan, hal menarik yang terjadi pada saat itu adalah para pejuang kemerdekaan mayoritas menulis surat kepada Duta Besar Ukraina yang ada di Indonesia. Yang menarik adalah banyak para pejuang kita menulis surat kepada Duta Besar Ukraina, Dmitry Manuelski, dan pada bulan Januari, Duta Besar Manuelski menulis surat ke Dewan Keamanan PBB agar The Question of Indonesia itu dibahas. Duta Besar Ukraina, Dmitry Manuelski, juga beranggapan bahwa apa yang dilakukan Belanda di Indonesia bisa mengancam stabilitas kawasan. Arif Hafaz Ogorceno pun mengatakan bahwa hal menarik lainnya dalam peristiwa tersebut adalah dua negara yang mendukung Dmitry Manuelski ternyata Amerika Serikat dan juga Mesir. Arif Hafaz Ogorceno mengatakan, akhirnya Indonesia dibahas resmi di Dewan Keamanan PBB pada bulan Januari tahun 1946. Inilah pertama kalinya isu Indonesia itu dibahas di SMU PBB, sehingga perhatian dunia terhadap Indonesia menjadi sangat tinggi, dan masalah kita menjadi masalah internasional. Oleh karena itu, Arif Hafaz Ogorceno mengatakan bahwa Indonesia berutang kepada dua negara terpenting bagi kemerdekaan Indonesia. Terlepas dari hal tersebut, Ukraina tengah terlibat konflik dengan Rusia. Invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina membuat berbagai wilayah di Ukraina porak-poranda. Adanya konflik yang terjadi di Ukraina membuat para warga negara Indonesia yang berada di Ukraina harus dievakuasi dari negara tersebut. Indonesia menerjunkan pasukan khusus Indonesia saat Kopasgat TNI Angkatan Udara melakukan evakuasi warga negara Indonesia dari Ukraina. Dilaporkan bahwa TNI Angkatan Udara menerjunkan 9 personel dari Sat Bravo 90 Kopasgat untuk membantu proses evakuasi di Ukraina pada Kamis 3 Maret tahun 2022. Setelah mendapat instruksi dari Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, KSAU Marsikal TNI Fajar Prasetyo langsung memberangkatkan personel dengan kemampuan tinggi untuk melaksanakan tugas tersebut. Kopasgat diperintahkan ikut ke Ukraina sebagai tim yang bertugas mengamankan para warga negara Indonesia agar tiba dengan selamat di tanah air. Operasi evakuasi pun berhasil dilakukan dengan lancar. Kopasgat berhasil mengawal dan mengamankan proses evakuasi WNI dari Ukraina hingga sebanyak 80 warga negara Indonesia dan 3 warga negara asing tiba di Jakarta pada Kamis 3 Maret tahun 2022. Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa menjelaskan jika Kopasgat akan terus dilibatkan dalam berbagai penugasan.